Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada konten kali ini saya akan menerangkan hukum dari orang yang mempunyai tanggungan qada puasa 2 Ramadan, dan juga hukum dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dan pada konten kali ini saya tetap membaca kitab Fathul Mu'in. Namun seperti biasa, bagi teman-teman yang baru menonton channel ini, tolong di subscribe ya, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapat video baru dari channel ini. Para sahabatku yang dimuliakan Allah, bismillahirrahmanirrahim. Waman, dan utawi orang, alaihi berat terhadap orang, qadaun utawi qada Ramadan ini 2 Ramadan, au nadrun atau puasa nadar, au kafaratun atau puasa kafarat, min jihatin muhtalifatin dari beberapa arah yang berbeda. Jika ada orang mempunyai tanggungan qada 2 Ramadan 2 kali, qada Ramadan 2 kali, atau puasa nadar atau puasa kafarat dari arah yang berbeda, lam yustarot, maka tidak disyaratkan at-ta'yinu, apa itu ta'yin. Kenapa? Littihadil jinsi, karena satu jenis. Maka tidak disyaratkan untuk ta'yin. Kenapa? Karena itu satu jenis. Wahturisah, dan dikecualikan bistirotit tabiti, apa itu dengan syarat-syaratnya menginapkan niat fil fardih di dalam puasa fardhu. Disyaratkan berniat di waktu malam. Kalau puasa itu puasa fardhu, maka disyaratkan berniat di waktu malam. Anin nafli, dari puasa sunnah, fatasihuh, maka sahfi di dalam puasa sunnah. Walau, dan walaupun ada apa itu puasa muaqqatan, yaitu ditentukan waktunya. Walau muaqqatan yati, dan walaupun puasa itu ditentukan waktunya niat qabla zawali, sebelum tergelincirnya matahari. Dikecualikan dari puasa sunnah, walaupun sunnah itu di waktu, maka puasanya tetap sah walaupun berniat sebelum tergelincirnya matahari. Jadi kalau puasa sunat walaupun berniat sebelum tergelincirnya matahari, maka niatnya tetap sah. Dengan lain dengan puasa fardhu, kalau puasa fardhu itu niatnya di waktu malam. Kenapa? Li khabari sahih, karena ada khabar yang sahih. Wabit ta'yini, dan dengan menyatakan fihi di dalam puasa fardhu, an-naflu utawi puasa sunnah, aidon juga. Dengan adanya syarat ta'yin pada puasa fardhu, maka bagi puasa sunnah tidak menjadi syarat juga. Fatasihu, maka sah apa itu puasa sunnah, walau muaqqatan, walaupun diwaktukan bidiatin dengan niat mutlakin, yang mutlak. Karena itu puasa sunnah sekalipun ditentukan oleh waktu, maka niatnya sah tanpa ta'yin. Seperti itu. Kama, seperti sesuatu i'tamada yang berpegangan mahu kepada ma wairu wahidin, siapa selain satu orang. Naam, yaitu betul. Sebagaimana pedoman ini tidak dipegang oleh satu ulama saja, akan tetapi mayoritas ulama
berpedoman kepada hal yang demikian. Para sahabatku yang dimuliakan Allah, sekarang masuk kepada hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Salah satunya wa yuftiru, dan batal apa itu puasa, amidan dengan sengaja, la nasin bukan orang yang lupa, lissaumi kepada puasa, wa in kasurah dan walaupun banyak, minhu dari itu lupa, nahwu jima'in apa itu umpamanya jima', wa aklin dan makan, aliman yang mengerti. Batal puasa bagi orang yang sengaja mengerjakan semacam jima. Kalau ada orang sengaja mengerjakan semacam jima atau makan, batal puasa orang yang sengaja mengerjakan semacam jima, bukan orang yang sedang lupa. Bukan orang, kalau orang yang lupa itu sekalipun jima istri atau makan dan sesamanya, yang ia lakukan adalah banyak dan orang tersebut mengerti bahwa hal itu membatalkan puasa, jadi kalau di dalam keadaan lupa, puasanya itu tidak batal. Jadi walaupun itu makan atau jima, asalkan lupa, maka dia puasanya tetap sah. Tetapi kalau disengaja, misalkan menjima istri dengan disengaja atau makan disengaja walaupun sedikit, apalagi banyak, itu tetap membatalkan puasanya. Maka menurut pendapat saya, di siang bulan Ramadan ini lebih-lebih bagi yang baru menikah atau bagi pengantin yang lama, jangan dekat-dekat dengan istri dulu di siang bulan Ramadan, takutnya tidak bisa menahan nafsu birahinya. Terus sekarang bagaimana dengan puasa dari orang yang tidak tahu ilmu agama, yang melakukan hal tersebut? Misalkan ada orang yang tidak tahu dengan ilmu agama, misalnya baru saja masuk Islam, maka melakukan hal yang disebut di atas itu, bagaimana hukumnya? Wala, dan tidak batal, jahilun, siapa itu orang yang bodoh, bi annama, sesungguhnya sesuatu, ta'ato, yang melakukan siapa itu jahil, hu kepada ma, muftirun, yaitu membatalkan, lain halnya jika ia tidak mengerti bahwa yang dikerjakan itu dapat membatalkan puasa. Kalau ia tidak mengerti membatalkan puasa, karena apa dia tidak mengerti? Liqurbi islami, karena dekatnya Islamnya orang tersebut, au nas'ihi, atau tinggalnya orang tersebut, bibadiatin, di satu daerah, ba'idatin, yang jauh, aman, dari orang, ya'rifuh, yang mengetahui siapa itu orang, dalikah, kepada itu yang disebut. Karena ia baru masuk Islam misalnya, atau karena baru saja masuk Islam, atau hidupnya orang itu hidup di hutan belantara yang jauh dari orang yang mengetahui hukum agama, jauh dari ulama, jauh dari ustadz. Muhtarun, sesuka hatinya, la mukrahun, tidak dipaksa, lam yahsul, maka tidak berhasil, minhu, dari apa itu mukroh. Dan orang tersebut dalam keadaan bebas dan tidak ada paksaan atau tidak ada intervensi dari orang lain, maka puasanya itu tidak batal. Kenapa? Karena dia baru saja masuk Islam dan tempatnya jauh di hutan belantara dan jauh dari para ulama, dari para ustadz, dari para kiai. Lam yasul, maka tidak berhasil, minhu, dari itu mukroh, qasdun, apa itu tujuan, wala fikrun, dan tidak angan-angan, wala taladadun, dan tidak merasa enak.
dan apa yang dilakukan bukan merupakan maksud hati, bukan maksud dari hatinya dan pikirannya, serta tidak berenak-enak apa yang dilakukannya. Maka orang yang seperti ini puasanya tidak batal. Karena apa? Ya, karena itu tadi, karena dia memang benar-benar bodoh atau benar-benar baru masuk mengetahui hukum Islam dan kehidupannya jauh dari orang-orang yang mengerti agama, maka puasanya tidak batal. Para sahabatku yang dimuliakan Allah, terus apalagi yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa yaitu bijima'in, sebab jima, wa illam yunzil, dan walaupun tidak inzal siapa itu orang yang berpuasa, puasanya itu tetap batal sebab melakukan jima walaupun orang itu tidak keluar mani. Terus selanjutnya yang membatalkan puasa wastimta'in, dan ambil kesenangan, walau biyadihi, dan walaupun dengan tangannya itu shaim, au biyadi halilihi, atau dengan tangannya istrinya si shaim. Yang membatalkan puasa itu adalah melakukan onani, baik onani itu dilakukan dengan tangan sendiri atau melalui tangan istrinya atau melalui budak perempuannya. Maka kalau melakukan onani itu tetap membatalkan puasa. Terus selanjutnya au bilamsin, atau dengan menyentuh, bersentuhan, lima kepada sesuatu yang kuduh, yang merusak, lamsuhu apa itu menyentuh, ma bila hailin, dengan tanpa penghalang, atau bersentuhan tanpa penghalang yang dapat membatalkan puasa. Jadi kalau menyentuh tanpa penghalang itu katanya membatalkan puasa. Maka dari itu hindari tidur siang di bulan puasa satu ranjang dengan istrinya. Takut apa? Takut tidak bisa menahan hawa nafsunya. Para sahabatku yang dimuliakan Allah, terus sekarang bagaimana dengan hukum orang yang berpuasa yang mencium istri atau memeluk istri? Misalnya ada orang yang berpuasa mencium istrinya atau merangkul istrinya, bagaimana hukumnya? Apakah puasanya batal atau tidak? Jawabannya adalah la, tidak batal. Apa itu puasa? Bikublatin, sebab mencium, wadhammin, dan sebab merangkul, limroatin, kepada perempuan, bihailin, dengan memakai penghalang, aimahu, yakni beserta hail. Puasa tidak batal sebab mencium istri atau merangkul istri asalkan memakai penghalang. Jadi teman-teman semua, mencium istri di waktu puasa itu tidak membatalkan, merangkul istri, mencium istri tidak membatalkan puasa asalkan ada penghalangnya, kulitnya tidak menyentuh ke kulit istrinya, seperti itu. Wa in tatakarrata, dan walaupun bolak-balik apa itu mencium, apa itu merangkul, bisyahwatin, dengan syahwat, sekalipun berulang kali merangkul dan menciumnya itu berulang kali hingga syahwat, maka itu tetap tidak membatalkan puasa. Terus lagi yang tidak membatalkan puasa, aukana, atau berada, al-hailu, apa itu penghalang, rokikun, ini tipis, sekalipun penghalang tersebut adalah tipis sekali, tidak tebal, asalkan menghalangi kulit suami dan istri, yang penting ada penghalangnya walaupun tipis, maka tidak membatalkan puasa. Terus selanjutnya, falau dhammah, maka jika merangkul siapa itu orang yang berpuasa, imro'atun, kepada perempuan, wa qabbalah, dan mencium siapa itu shaim, kepada perempuan, bila mula masatin, dengan tanpa menyentuh badan,
bihailin dengan memakai penghalang, bainahuma di antara rajul dan imra'ah, fa anzalah maka inzal siapa itu rajul, lam yuftir maka tidak batal puasa siapa itu rajul. Jadi kalau jika ada seorang laki-laki merangkul perempuan atau merangkul istri atau mencium istrinya, asalkan tidak menyentuh kulit karena memakai penghalang, walaupun ia inzal, walaupun ia keluar mani, asalkan ada penghalangnya, maka puasanya itu tidak batal. Karena apa tidak batal? Lintifa ilmu mubasyarati, karena tidak adanya sentuhan. Hukumnya kal ihtilami, seperti mimpi basah. Jadi orang yang merangkul istri, mencium istri, yang penting ada penghalangnya, walaupun keluar mani, maka puasanya itu tidak batal, maka dihukumi seperti mimpi basah di saat tidur, seperti itu. Para sahabatku yang dimuliakan Allah, terus sekarang bagaimana dengan orang yang berpuasa yang keluar mani sebab pandangan atau sebab menghayal atau sebab ngelamun, apakah puasanya batal atau tidak? Jawabannya adalah wal inzaluh, dan utawi inzal, binadrin sebab pandangan, au fikrin atau sebab menghayal atau sebab lamunan. Kalau ada orang berpuasa keluar mani karena pandangan, atau karena melihat perempuan langsung, atau melihat gambar yang menarik misalnya, atau yang menghayal karena yang dilihat tersebut menarik misalnya, maka puasanya itu tidak batal. Terus sekarang bagaimana dengan orang yang menyentuh mahram atau menyentuh rambut perempuan atau menyentuh rambut istri di saat berpuasa? Walau lamasah, dan jika menyentuh siapa itu orang mahraman kepada mahram, au sya'ra imra'atin, atau kepada rambut perempuan, fa anzalah maka inzal siapa itu orang, lam yuftir maka tidak batal puasa siapa itu orang. Karena apa? Li'at min naqdih, karena tidak adanya batalnya wudhu. Jika ada seorang yang berpuasa menyentuh mahram, seperti menyentuh saudara, saudarinya, bibi, paman, dan lain-lain, atau menyentuh rambut perempuan, kemudian ia inzal atau keluar mani, maka puasanya tidak batal. Karena apa tidak batal? Li'ak min naqdih, karena hal yang seperti itu tidak membatalkan wudhu, makanya tidak batal. Terus selanjutnya yang tidak membatalkan puasa, wala yuftiruh, dan tidak batal apa itu puasanya orang, bi khuruji madin, sebab keluarnya madi. Nah, jadi puasa tidak batal sebab keluar madi. Kapan madi itu keluar? Madi itu keluar jika gairahnya memuncak, maka di situ madi itu keluar. Jadi kalau ada orang keluar madi, maka puasanya itu tidak batal. Khilafan, berselisih, lil malikiyati, kepada ulama al-malikiyah, tapi pendapat ini berselisih dengan pendapatnya ulama dari malikiyah. Artinya pendapat dari ulama malikiyah itu keluar madi adalah membatalkan puasa. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang tepat, saya mohon kepada para kiai, para guru, para ustadz, para asatidz, sudilah kiranya untuk membetulkan, dan silahkan berkomentar di kolom komentar yang tersedia, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa in tajid aiban fit tarqibi wal i'rabi fakun muslihan bit taswib. Dan jika saja
penumpang. Dan apabila video ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, subscribe, dan dibagikan kepada teman yang lain. Semoga mendapat manfaatnya juga. Dan doa terbaik dari saya, semoga teman-teman semua sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga. Ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi wattaufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.